Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di Ibadah Raya GBI Tebet House of Favor di Sunday Service. Tanpa terasa sudah minggu ketiga kita melakukan kegiatan ibadah online. Saya percaya itu semua tidak mengurangi kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, kasih dan setia Tuhan atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita mendengarkan isi hati Tuhan, tapi saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Dan sebelum berdoa, mari kita menyanyikan satu pujian. Kita mau menyembah Tuhan sebentar, supaya apa yang kita terima hari ini sungguh boleh membuat kita semakin bertumbuh dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk semua siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita, untuk sama-sama menghadap Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari tenangkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Oh Rabaya Syada. Kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu. Kau yang menuntun kami, memberi kelegaan. Kau baik Tuhan, sungguh terbaik kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh menyaksikan Tuhan apa yang menjadi kebaikan-Mu hari-hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah. Kiranya ibadah yang kami lakukan, kami percaya gereja bukan sekedar bangunan, tapi gereja itu adalah hati dan hidup kami. Kami adalah bait-bait-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi siang ini
Kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, terangi hati pikiran kami, supaya kami sama-sama Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kemampuan, supaya kami sungguh-sungguh boleh menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Saudara pagi siang hari ini, ya kita melakukan ibadah online. Jadi lebih enak Saudara bisa ikut ibadah. Mungkin Saudara belum mandi, masih tetap ikut ibadah ya kan. Kalau hari Minggu seperti biasa, Saudara harus mandi kan ke gereja. Oke, just kidding Saudara. Nah, hari ini saya mau bawakan satu tema, yaitu takut. Siapa takut? Sekali lagi, takut. Siapa takut? Bilang kiri kanan Saudara. Takut. Siapa takut? Nah, kita sama-sama tahu ya Saudara, di luar sana pandemi COVID-19 ini entah sampai kapan akan berakhir di seluruh dunia gitu ya. Di Indonesia sendiri sekarang kita sudah mungkin tercatat nomor 4 atau 5 terbanyak yang terjangkit ya, yang positif. Tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersekutu sama Tuhan. Tidak mengurangi semangat kita untuk terus hidup. Itu lebih penting Saudara ya. Saudara melakukan mungkin banyak kegiatan Saudara yang tidak bisa dilakukan di luar sana. Sekarang Saudara lakukan di dalam rumah. Dan kita bersyukur kita ada di era digital. Kita bersyukur ada di era yang ya semuanya mudah karena ada teknologi. Praise the Lord. Jadi Saudara bisa tetap hidup, tanda kutip Saudara ya. Tetap hidup ya kan. Saudara bisa bekerja dari rumah, yang mungkin bekerja di kantor, saudara yang melayani, saudara yang sekolah, saudara yang belajar masih bisa dilakukan di dalam rumah. Bersyukur sekali karena teknologi. Tapi hari-hari ini, kalaupun itu semua masih membuat kita takut, apalagi di luar sana orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan, atau bahkan saudara sendiri, Bapak Ibu sendiri, ataupun ada keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi takut karena keadaan akan pandemi ini. Wow, saya percaya biar firman ini bisa menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semua. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Saudara, kalau keadaan ini yang Tuhan izinkan, keadaan ini, pandemi ini membuat banyak orang takut di luar sana. Saya percaya kita orang percaya, dikatakan firman Tuhan, Dia membangkitkan kekuatan. Jadi ketakutan yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia, saya percaya itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi itu diizinkan Tuhan supaya kita mungkin terus membangkitkan kekuatan roh kita, membangkitkan roh kita lebih lagi. Sebab firman Tuhan bilang Dia membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya Saudara ya, mungkin dengan keadaan yang gak enak ini, Saudara semakin lebih kuat. Saudara mungkin semakin bisa lebih berpikir bagaimana Saudara mau mencari makan. Misalnya, Saudara harus buka online. Kadang-kadang di online juga cepat habis Saudara ya, rebut-rebutan gitu ya Saudara. Tapi membuat Saudara pasti semakin mencari cara lebih lagi. Gitu ya Saudara ya. Tentunya dengan pertolongan daripada Tuhan. Lalu kasih. Banyak orang di luar sana, bahkan orang yang terkaya di dunia pun sampai mengeluarkan dana triliunan untuk membantu banyak orang. Jadi kasih juga semakin banyak gitu. Saya percaya hari-hari ini. Dan ketertiban. Nah, sekali lagi Saudara, saya pikir kita harus ikutin apa yang pemerintah sudah anjurkan. Juga Gembala Sidang kita juga sudah infokan, ikuti pemerintah. Karena sebenarnya memang pemerintah itu yang ada di dunia ini adalah seizin Tuhan. Jadi kalau Saudara harus di rumah, stay di rumah, bekerja, belajar gitu ya dari rumah, lakukan itu Saudara. Bersyukur buat
pemerintah yang begitu baik untuk terus menjaga kita gitu ya. Cuman kadang-kadang ya kadang saya masih suka lihat juga orang-orang yang pada keluyuran. Saya juga bingung, mungkin mereka punya nyawa 9 saudara ya. Tapi biarlah kita tidak. Nah ini penting saudara. Karena banyak juga di medsos di mana kan, wah kalau kita percaya sama Tuhan nggak usah takut katanya gitu. Iya betul, saya setuju kita nggak boleh takut karena tema pun hari ini takut siapa takut gitu. Tapi juga jangan bodoh ya saudara ya, jangan mencobai Tuhan gitu. Kita tahu bahwa virus ini menular karena kontak, karena ada kontak langsung gitu ya. Menularnya di selaput lendir ya saudara, mesti jangan, udah tahu seperti itu jangan dilakukan. Saya percaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kita kebijaksanaan juga, dan jangan mencobai Tuhan gitu ya saudara ya. Karena banyak orang yang udah nggak apa-apa, kita terus misalnya berkumpul ibadah gitu ya, seperti ada yang saudara kita yang di Sulawesi waktu itu ya, katanya takut hanya kepada Tuhan bukan pada penyakit. Iya betul juga, memang harus takut pada Tuhan, tapi jangan on banget gitu saudara ya gitu. Jadi yuk kita mau belajar supaya ketakutan tadi di luar sana saudara banyak dengar berita yang wah mungkin gak enak, supaya kita bisa counter attack lagi. Kita bisa katakan siapa takut gitu. Saudara bisa katakan pada diri saudara, pada keluarga saudara, siapa takut gitu, karena ada Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan membangkitkan pada kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan saudara coba renungkan baik. Saya renungin gitu ya beberapa minggu ini, 1-2 minggu ini karena di rumah. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala hal gitu ya saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara renungin gak sih kalau saudara sekarang lebih banyak di rumah, kalau saudara yang sudah berkeluarga, punya anak, atau masih tinggal bersama dengan orang tua, saudara bisa kenal lebih lagi anak saudara. Saudara bisa memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan anak-anak saudara. Gitu. Dengan saudaramu, kakak adikmu, orang tuamu, kalau saudara masih tinggal dengan orang tua atau saudara-saudara sekandungmu, ada hal yang positif. Saudara bisa lebih banyak waktu sama mereka. Yang mungkin hari-hari yang lalu saudara sibuk gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5, atau pelayanan saudara menyita waktu saudara gitu ya. Sekarang waktunya saudara bisa lebih mengenal lagi saudara-saudara kita gitu ya, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita gitu saudara ya. Jadi ada hal yang positif akan hal itu. Makanya biarlah kita jangan selalu berpikir yang negatif saja dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini, tapi pikirkan hal-hal yang positif, karena percayalah dalam setiap musim hidup kita Tuhan Yesus selalu hadir. Makanya kalau kita sekarang punya banyak waktu sama keluarga kita, nah ambillah waktu itu saudara, gunakan itu dengan baik. Karena kalaupun nanti sudah selesai keadaan ini kan, kita kembali kerja lagi dari di luar, melayani lagi kemana-mana gitu ya saudara. Jadi ambil waktu ini dengan baik saudara. Wow. Dan terus bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu? Tentu kita tahu bahwa roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya semua kita semua tahu lah. Tapi bagaimana kita bisa melakukan menggunakan kuasa itu saudara? Nah, saya percaya bahwa kita perlu, yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Sekali lagi, waktu Tuhan Yesus mati kayu salib, dia bilang dia akan berikan kemenangan buat setiap kita, termasuk kemenangan atas ketakutan ini. Jadi kalau ada pikiran saudara, aduh nanti gimana ya, kapan ya berakhir ya, terus saudara mungkin khawatir akan bisnis saudara tadi, akan pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dapur saudara, apapun itu saudara ya. Kita mesti sadar bahwa yang pertama kita mesti sadar bahwa Tuhan telah memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Nah, ini penting saudara. Kata-kata sadar ini penting. Ibarat kayak orang kalau minum alkohol kali ya saudara, minum alkohol saya nggak kurang tahu, tapi saya percaya kalau orang minum alkohol kan saudara nggak langsung merasakannya saat itu juga. Ada organ tubuh saudara yang rusak. Minum mungkin banyak, nah nanti akhirnya malah tidak baik buat hati saudara gitu ya.
organ dalam saudara, hati saudara. Nah, mungkin seperti itu. Kita mesti sadar dulu bahwa hey, di tengah keadaan ini Tuhan tuh sudah beri kemenangan loh buat setiap kita. Kemenangan atas pikiran kita, kemenangan atas semangat kita gitu ya, kemenangan atas hal-hal yang negatif di pikiran dan hati kita. Nah, kita buka firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13. Ayat 10 dikatakan begini, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat 13, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus sadari bahwa kita sudah diberikan kemenangan. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau saudara hari-hari ini bingung, saya tahu nggak semua orang mungkin yang kalau saudara bekerja di kantor setiap bulan saudara dapat gaji. Tapi bagaimana orang-orang yang bekerja, yang mereka mendapatkan nafkah setiap hari? Artinya kalau tidak ada pekerjaan dalam satu hari, mereka tidak mendapatkan uang. Saya mau katakan kepada saudara, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus lebih besar akan semua itu. Saya percaya, kita berharap sama Tuhan, maka ada jalan-jalan Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan beri. Mungkin saudara berpikir, aku nggak bisa bekerja lagi karena keadaan ini, semua jalanan sudah sepi, orderan sepi, atau apapun itu ya, saudara yang bekerja dalam harian yang mendapatkan nafkah dalam satu hari. Saya mau katakan, Tuhan Yesusmu lebih besar daripada pikiranmu sendiri. Tuhan Yesus lebih besar daripada bayanganmu sendiri. Tuhan Yesus lebih besar dari ekspektasimu sendiri. Sebab Dia Allah yang Dia katakan, langit tahtaku, bumi pijakan kakiku. Dan kalau saudara terus berharap hanya pada Tuhan, dengar baik, saudara yang khawatir saat ini dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, yang pakai, karena keadaan ini, saya mau katakan, Tuhan Yesusmu pasti akan memberikan kepadamu hal-hal yang baik, berkat yang secukupnya, yang bahkan mungkin bisa membawa kamu kepada hal-hal yang mencengangkan pengalamanmu sama Tuhan. Tapi ingat satu hal, sadari bahwa kemenangan itu sudah engkau terima. Kemenangan sudah kita terima, saudara. Nah, ini penting, saudara. Karena kadang orang kalau kita nggak sadar, kalau nggak, istilah gini, kalau sesuatu yang nggak nyata menjadi kenyataan, itu kan kita baru sadar ya. Jadi hal-hal yang tidak nyata itu kan sesuatu yang kita nggak ketahui, tapi kita sadar. Misalnya kita hidup dalam kenyataan ini, nah kita sadar gitu ya, saudara ya. Nah, saya percaya ini yang ditaruh di hati saya gitu ya, saudara ya. Ingat lagi, sadari lagi bahwa yang kita hadapi hari-hari ini bukan sekedar ketakutan kita gitu, bukan sekedar keadaan. Tapi kita naik level dalam iman percaya kita sama Tuhan. Kita sadar waktu firman Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Tuhan Allahmu. Saudara, ibarat seorang orang tua gitu ya sama anaknya. Mungkin kan anak-anak itu gak pernah pusing dengan apa yang mereka pakai gitu, apa yang mereka makan gitu ya, saudara. Nah, saya percaya biarlah kita semua berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang katakan, aku yang menolong engkau, aku akan memegang tangan kanan engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, biarlah roh ketakutan itu yang hari-hari ini ada di seluruh dunia, menggerogoti seluruh dunia. Bila kita mau bilang bahwa roh yang dalam kita lebih besar, kita sadar kita sudah diberi kemenangan, gitu ya, saudara ya. Nah, saya percaya kesadaran ini muncul. Nah, ini poin kedua saya, saudara. Kesadaran ini muncul waktu kita kenal sama Tuhan. Sekali lagi, kita bisa sadar akan kemenangan yang sudah dijanjikan Tuhan melalui hidup kita. Itu bisa kita bisa lakukan kalau kita kenal
sama Tuhan. Wow. Setiap jam 9 saudara berdoa buat Indonesia. Amin. Damailah Indonesia. Saya percaya apalagi dengan keadaan ini, biarlah kita terus berdoa. Nah, saya percaya himbauan-himbauan seperti ini saudara ya, itu membuat kita semakin mengenal Tuhan kita gitu ya. Nah, saya dorong saudara untuk terus mengenal Tuhan. Saudara perlu kenal. Karena kalau kita tanpa pengenalan, ya itu tadi, saudara kalau diinfokan dari luar sana sini, wah, keadaan nanti semakin buruk ekonomi Indonesia. Yang tadinya menteri, saya ingat beberapa minggu lalu Menteri Ekonomi masih optimis dengan laju pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah merevisi statementnya gitu ya, bahwa masuk resesi. So ini yang hari-hari ini seperti kembali kita bilang kan gitu ya, ini adalah Pentakosta yang ketiga, bahwa goncangan terjadi. Ingat saudara, beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu saudara, ada amin terhadap goncangan. Mungkin hari-hari ini yes, tapi percayalah di balik goncangan itu akan ada penuaian jiwa, akan ada revival, akan ada sesuatu yang besar. Karena Pentakosta yang ketiga ini adalah kebangunan rohani yang terbesar dan terakhir, seperti gembala kita katakan. Saya percaya ini adalah waktu-waktu itu. Berapa banyak yang saudara bersuka cita karena hal itu. Di balik semua itu pasti ada Roh Tuhan, pasti ada jalan Tuhan. Nah, kita mesti kenal sama Tuhan. Nah, saya rindu saudara kita baca di Matius 14, saudara ya. Ayat 24 dan 27. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita murid-murid Tuhan Yesus? Amin. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah, ini tentang murid-murid Tuhan Yesus nyebrang di danau gitu ya saudara ya. Nah, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saya mau fokus di ayat 24 ini saudara ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Bukankah hari-hari ini sedang terjadi gelombang-gelombang itu saudara? Karena angin sakal karena ketakutan. Kalau saya bisa analogikan, angin sakal itu adalah ketakutan yang hari ini sedang ditebarkan oleh si jahat, supaya mengombang-ambingkan pikiran saudara, mengombang-ambingkan fokus saudara, mengombang-ambingkan iman saudara bahkan. Waktu saudara terima janji, ya dia beri kemenangan. Tapi waktu ada badai itu, apa kita masih tetap bilang, yes, Tuhan Yesus masih dahsyat? Amin. Nah saudara, kita perlu kenal sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu badai itu, masalah itu, karena ketakutan itu, membuat murid-murid itu gak fokus lagi. Membuat murid-murid gak sadar lagi. Sehingga waktu Tuhan Yesus berjalan menghampiri mereka, itu jalan di atas air, mereka bilang, "Itu hantu." Saya renungin gini saudara, berapa banyak kita tidak memiliki iman lagi, kita kurang berharap lagi sama Tuhan karena keadaan hidup kita. Amin. Karena badai itu, bahkan karena hari-hari ini, karena pandemi ini, buat kita mungkin sulit lagi untuk memiliki pengharapan. Dan dengar baik saudara, mari kenali Tuhanmu lebih lagi. Di dalam keadaan seperti ini, kenali Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita tinggikan, dia adalah pribadi yang sangat mengerti. Dia pribadi, saudara dengar, kalau kata pribadi maka dia memiliki seperti apa yang kita punyai. Mari kenali dia lebih lagi. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Saya percaya justru dengan keadaan begini, orang pasti, bahkan orang banyak semakin datang ingin mengenal Tuhan. Amin saudara. Saya punya teman yang kalau di kantor suka saya berdoa, ayo ikut PD misalnya ya gitu ya.
Nah, hari-hari ini dia post gitu ya, posting tentang dia nyanyi lagu rohani. Karena selama ini mungkin jarang kali posting tentang hal-hal yang rohani. Tapi karena dengan keadaan ini malah memposting lagu-lagu rohani. Wah, itu luar biasa. Saya percaya badai ini justru membuat kita semakin kuat. Amin. Tapi kekuatan itu berasal dari pengenalan akan Tuhan. Saya ingat ada cerita yang menarik karena saya suka sepak bola ya dulu. Saya ingat waktu tahun 90-an akhir 2000-an gitu ya. Dulu Indonesia itu sepak bolanya di Asia itu bagus, di Asia Tenggara udah jangan tanya, pasti bagus. Tapi sekarang saudara yang tahu sepak bola pasti tahu. Saya ingat ada satu statement, kita tuh kan punya musuh bebuyutan itu Thailand ya kalau main sepak bola gitu ya. Dan seringkali kita kalah. Gitu. Ada statement yang menarik yang ini membuat saya wah ini menarik statementnya. Dia bilang begini, waktu final SEA Games tahun kalau nggak salah 97 atau sorry di tahun 2000-an gitu ya, di 2000-an awal. Dia bilang begini, waktu final bukan SEA Games saudara, saya ingat bukan SEA Games, Piala AFF sekarang. Dikatakan gini, waktu pemain Indonesia masuk ke lapangan, ini pelatih Thailand saudara. Dia bilang gini, saya tahu tim saya pasti menang. Dia bilang kenapa? Karena saya lihat sorot mata pemain Indonesia sudah takut duluan. Mereka takut untuk bertanding sehingga pasti kalah. Nah, saudara, kalau kita nggak kenal Tuhan kita, waktu ada berita, waktu ada keadaan yang nggak enak, keadaan yang kurang baik, kita akan, seperti kita akan mungkin seperti orang yang kalah sebelum berperang. Waktu ketakutan itu disebarkan, karena kenapa pemain Indonesia itu takut? Ya karena memang Thailand itu tidak terkalahkan pada waktu itu, tidak terkalahkan, sehingga menurut mereka ya nggak mungkin mereka menang. Padahal Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku memberikan padamu kemenangan. Misalnya buat setiap kita tahu keadaanmu hari-hari ini mungkin, tapi Tuhan janji sama saudara, Dia beri kemenangan. Berapa banyak kita pakai pikiran dan ekspektasi kita pakai pola pikir kita sendiri, enggak kayaknya deh. Nah itu yang terjadilah seperti pemain-pemain kita Indonesia, akhirnya kalah. Bahkan pelatih Thailand sudah mengetahui itu sebelum bertanding, bayangin. Jadi pada waktu masuk mereka udah yakin pasti menang. Nah biarlah kita tidak seperti itu saudara. Jangan kalah sebelum. Kalau keadaan ini bilang ya sudahlah, ini membuat nanti wah gimana keadaan ekonomi, jangan takut saudara. Bukankah Tuhan Yesusmu yang menyertai kamu? Bukankah Tuhan Yesus yang mendandani kamu lebih indah daripada bunga bakung? Amin saudara. Nah, inilah, dan satu lagi, saudara ingat cerita Daud sama Goliat ya. Waktu Goliat yang mau berperang pada orang-orang Israel, itu semua orang Israel takut kan dengan melihat Goliat, melihat sesuatu yang terlihatnya wah mungkin tidak bisa dikalahkan. Tapi ada satu anak muda yang karena pengenalan dia sama Tuhannya, dia bilang, siapakah dia? Orang yang tidak bersunat, yang mengolok-olok barisan tentara Allah. Lalu dia bilang, hari ini juga nyawamu diserahkan pada Tuhan. Dan yang terjadi, Daud yang bukan tentara, pada waktu dia hanya gembala kambing domba, beberapa ekor pula, bisa mengalahkan pertempuran itu. Begitu juga dengan hidup kita saudara. Amin. Biarlah ketakutan yang sedang melanda di dunia ini tidak membuat kita semakin ciut, tidak membuat kita semakin tidak produktif, tapi kita bisa bilang, hey takut, siapa takut? Takut, siapa takut? Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah 2 poin ini sadari bahwa kemenangan yang sudah Tuhan kasih atas hidup kita itu sungguh-sungguh bukan sekedar pengetahuan saudara. Mungkin saudara lebih lama Kristennya daripada saya, tapi yang terpenting adalah pengalamanmu dengan Tuhan. Baiklah, akhirnya saya percaya kita semua terus bersemangat, terus melakukan hal-hal yang baik selama kita mungkin di rumah. Kita terus percaya bahwa semua ini pasti akan berakhir. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, menuntun kita kapanpun dan dimanapun.
Ya Tuhan, mari sama-sama saya undang kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita sekali lagi, kita berdoa Bapak Saudara. Saya rindu naikkan satu pujian ini, biarlah setiap kita memiliki iman, supaya ketakutan yang ada di luar sana tidak merasuki hidup kita. Oh, terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, ingat janji Tuhan saudara, kemenangan. Oh, hanya Engkau Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh God, Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesusku, Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang percaya Engkau beri pada kami roh penuh damai sejahtera, kekuatan, kasih, dan ketertiban, roh ketakutan. Biar setiap kami ya Tuhan yang ada di sini, yang mendengarkan saluran ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu, boleh berkata bahwa kekuatan kami berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oh, tidak ada lagi rasa takut atas hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu, terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus Kau yang melengkapi. Biar Kau sendiri yang menerjemahkan pada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dengan bahasa mereka masing-masing ya Tuhan. Biar kami memiliki roh yang kuat ya Tuhan di hari-hari ini, di keadaan yang sekarang kami percaya ya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.